Kita masuk ke bagian pendahuluan minggu ke-6 ya, di mata kuliah tata tulis ilmiah. Kerangka bahasanya adalah isi bagian pendahuluan itu apa saja, latar belakang, topik dan batasannya, tujuan, kontribusi, dan organisasi tulisan. Ya. Tapi ini sebisa mungkin dituliskan dalam satu bab aja ya, tidak ada sub-sub bab. Di sini maksudnya latar belakang itu otomatis mengalir gitu ya, tidak perlu dikasih judul latar belakang, tidak perlu dikasih judul topik dan batasannya, tidak perlu dikasih judul dan tujuan, kontribusi atau organisasi itu artinya mix ya, antar paragraf itu sudah saling tergabung mengalir gitu ya. Loh Pak, kalau di TAFF kok terus ditampilkan, sebetulnya itu cuma ini aja supaya Anda nggak lupa bahwa isinya dari pendahuluan itu seperti itu ya. Jadi artinya ya nanti kalau Anda laporkan, Anda bentuk dalam bentuk laporan TA sebisa mungkin judul-judul seperti latar belakang, topik dan batasannya, tujuan, kontribusi, organisasi tulisan itu sebisa mungkin dihilangkan ya. Itu sudah include di paragraf-paragraf yang menjelaskan terkait itu ya. Nah, isi bagian pendahuluan ya, isi bagian pendahuluan utamanya menerangkan tentang apa dan mengapa. Jadi apa dan mengapa yang ada di abstrak tadi diperjelas di pendahuluan. Lebih jelas pastinya ya. Kalau tadi kan saya katakan apa mengapa tadi sebisa mungkin 2 kalimat atau 3 kalimat ya, maksimal 3 kalimat lah gitu ya. Nah, Anda bisa dijelaskan di sini lebih banyak ya, di pendahuluan itu ya. Mengapanya juga sama ya. Nah, penjelasan apa dan mengapa di pendahuluan ini dijelaskan secara lebih detail dibandingkan yang sudah dijelaskan di abstrak, seperti apa yang saya bilang tadi ya. Bagian pendahuluan menjelaskan juga tujuan ya. Tujuan dan juga sekilas tentang metode penelitian kita. Ya, biasanya dari dijelaskan misalkan SPM ya. Nah, kita coba aja bikin misalkan dari SPM itu memang kelihatan dari data-data yang kita kumpulkan dari penelitian yang ada itu bahwa memang SPM itu paling banyak dipakai gitu. Misalkan dari misalkan 10 paper utama yang kita rujuk, SPM itu ada 8 misalkan. Terus kemudian metode lain menyusut misalkan jadi 6, kemudian ada 5 gitu ya. Nah, itu yang mengarisbawahi bahwa kenapa saya pakai SPM supaya ya tadi itu bahwa mungkin ada perbaikan mungkin dengan HP parameter atau dengan yang lain bisa dilakukan. Atau misalkan SPM favorit untuk digunakan dan cukup efektif untuk meningkatkan akurasi misalkan gitu ya. Itu juga bisa masuk ya di sini kenapa Anda menggunakan metode itu ya. Jadi dijelaskan di sini ya. Terus kemudian berbeda dengan abstrak, penjelasan tentang bagaimana solusi yang dilakukan oleh penulis itu tidak terdapat pada bagian pendahuluan. Jadi solusi yang dilakukan oleh penulis itu biasanya ditampilkan pada bab selanjutnya ya, di metode riset ya, atau metodologi penelitian. Nah, di metode penelitian itu menjelaskan bagaimana solusi tadi ditawarkan. Jadi bagaimana Anda menggunakan pembobotan TF-IDF, bagaimana Anda menggunakan metode klasifikasi di situ, dijelaskan semua ya, metode-metode dijelaskan di bagian bab 2 biasanya ya. Jadi bab-babnya itu memang pendahuluan yang biasanya ada ya, metode, hasil dan eksperimen, kesimpulan. Atau tambah 1, 5 mungkin diskusi atau apa mungkin boleh. Atau mungkin sebut saja ada juga yang melakukan misalkan pendahuluan, riset terkait, metodologi penelitian, kemudian masuk ke hasil dan eksperimen, terus kemudian kesimpulan, bisa juga ya seperti itu. Jadi tidak banyak ya, kalau di judul-judul jurnal itu nggak banyak, ya. Cuma mungkin 4 atau 5 itu cukup ya, tidak usah terlalu banyak-banyak ya, seperti itu. Jadi bagian pendahuluan menjelaskan berbeda dengan abstrak, penjelasan tentang bagaimana tidak dijelaskan pada bagian pendahuluan. Jadi jelaskan terkait dengan apa dan mengapanya ya, seperti itu. Kemudian umumnya bagian pendahuluan hanya terdiri dari satu bagian section ya, tidak dibagi-bagi menjadi subbagian yang lain. Nah, ini saya katakan tadi ya. Kalau disebut saja di jurnal TA informatika misalkan contoh jurnalnya itu biasanya ada sub-sub bagiannya, tapi di sini tidak dibagi-bagi menjadi sub-sub bagian. Jadi pendahuluan itu hanya terdiri dari satu bagian section saja. Ya, artinya cerita-cerita terkait dengan apa yang dijelaskan di depan itu mengalir. Nah ini untuk TAIF ya, FIF sebagai salah satu sarana latihan biasanya dan memperjelas tulisan biasanya pakai pendahuluan bisa dibagi-bagi menjadi sub-sub bagian tadi ya. Membagian subbagian itu misalkan latar belakang, topik dan batasannya, tujuan, organisasi tulisan. Tapi saran saya kalau misalkan
Anda sudah bisa menulis seperti ini, ya hapus nih judul-judulnya ya. Terus kemudian Anda baca lagi, mengalir nggak? Kalau mengalir ya tambahin lagi. Artinya mengalir tuh antara satu paragraf lainnya itu bisa saja berhubung gitu ya. Berhubung gitu ya. Artinya nyambung nanti kalau kita baca gitu ya, seperti itu. Caranya gimana ya? Ya susah, harus latihan ya. Jadi harus apa namanya? Menyambung satu sama lain. Terkait dengan latar belakang, ya ini biasanya kembangkan penjelasan dengan membuat setelah lebih detail yang sudah ada di abstrak ya, tentang dua hal berikut ya. Pertama, yaitu menjelaskan terkait mengapa topik yang dipilih itu menarik dan atau penting untuk dikerjakan. Artinya memang kalau di sebut latar belakang atau di pendahuluan itu biasanya menggunakan kata-kata persuasif. Artinya begitu ada orang yang membaca terkait dengan bab itu, biasanya mereka langsung berdetak kagum gitu. Terus kemudian bilang, oh memang kenapa misalkan si A ini harus melakukan penelitian gitu ya. Mengapa Erwin itu harus melakukan penelitian ini misalkan gitu ya. Jadi begitu membaca bab pertama itu udah langsung semacam digiring gitu ya, opini gitu bahwa oh memang benar kenapa penelitian ini dilakukan gitu. Jadi memang bahasa-bahasanya memang bahasa-bahasa persuasif yang apa namanya mempengaruhi ya. Kedua, bagaimana dengan kekurangan kondisi saat ini, ya itu gap tadi ya. Untuk topik tersebut ya gap atau kesenjangan antara kondisi saat ini dengan kondisi yang diharapkan dalam penelitian tadi. Ya. Jadi kita coba ukur kesenjangannya, terus kemudian kita coba penuhi ya seperti itu. Nah, jika pada judul ditulis menggunakan suatu pendekatan, metode atau algoritma tertentu, jelaskan secara singkat ya alasan pemilihannya. Seperti tadi yang saya katakan, si A misalkan menggunakan SPM. Gitu ya. Artinya di situ misalkan kita coba cari literatur yang ada, terus membuktikan bahwa SPM itu memang cukup efektif dan banyak digunakan. Itu bisa sebagai satu alasan juga. Kemudian alasan yang lain bisa juga misalkan metode itu tidak pernah dipakai gitu, atau tidak pernah dipakai, misalnya belum pernah ada orang yang melakukan dengan metode itu juga boleh. Ya. Alasan juga ya, boleh juga masuk. Nanti coba kita bandingkan dengan metode-metode yang sudah digunakan. Efeknya gimana gitu? Bagus nggak gitu metode ini? Nggak apa-apa dilakukan. Kalau misalkan dilakukan terus kemudian apa namanya sebut saja kok akurasinya lebih turun, no problem. Asal Anda tahu terkait alasannya seperti apa juga boleh. Ya. Kita jelaskan misalkan terkait dengan datanya harusnya cocok memang SPM, tapi kami mencoba untuk ini ya. Biasanya pemahaman terkait itu tuh penting untuk analisa nanti ya. Dan no problem, akurasi turun dan sebagainya itu nggak masalah ya. Asal kita tahu kenapa masalah itu terjadi gitu. Atau mungkin sebut saja gunakan aja metode-metode yang lain, misalkan metode-metode untuk mengupgrade lagi ya kemampuan dari model yang kita kembangkan misalkan ya, boleh juga. Misalkan dengan melakukan tuning gitu ya, atau yang lainnya misalkan perbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh penelitian sebelumnya gitu ya. Datanya kurang besar ya, Anda coba besarkan datanya gitu. Twitter misalkan ya, Twitter tuh kalau boleh saya katakan kalau misalkan ada mahasiswa tanya ke saya, Pak, besarnya kira-kira berapa Twitter yang digunakan? Saya cuma bilang aja kalau di penelitian-penelitian yang bagus itu biasanya menggunakan lebih dari 1 juta data. Waduh, berarti kami harus melakukan apa namanya pelabelan 1 juta data, Pak? Iya. Dan kalau misalnya gaji orang, perlu gaji orang. Castillo itu pada tahun 2010, pada saat dia meneliti terkait dengan kredibilitas dari informasi yang disebar di Twitter, kredibilitas ya, kredibel tidak Twitter berita tadi gitu, hoak bukan gitu ya. Sebenarnya kalau sekarang mungkin hoak bukan dan sebagainya itu mereka melakukannya dengan 10 juta. Tahun 2010 10 juta. Ya kalau misalkan kita bisa lakukan lebih bagus lagi, kenapa tidak? Ya, alat crawlingnya juga sudah tersedia gitu ya. Nah, Anda bisa juga misalnya melibatkan yang lainnya dan sebagainya. Tapi sebetulnya ya berat sih memang. Tapi ya itulah sebetulnya apa namanya tantangannya. Ya. Jadi tantangan kalau kita menggunakan apa ya aplikasi-aplikasi yang ada sekarang itu tantangannya adalah kalau data besar gimana? Data besar bisa nggak kita lakukan itu? Karena data yang kita dapatkan di sosial media itu sangat tak terbatas. Ya. Saya bilang sangat tak terbatas itu satu hari saja orang men-tweet itu sekitar 340 juta.
Belum Facebook ya. Facebook itu berapa banyak setiap harinya. Kemudian belum lagi Instagram berapa seharinya. Belum lagi misalkan Line berapa banyak, WA berapa banyak. Kalau misalnya Anda cuma pakai data 1000 gitu, menurut saya sangat aneh gitu, datanya sangat tak terbatas sekali, Anda cuma pakai 1000. Jadi tantangannya kurang ada gitu. Makanya Anda harus bentuk tantangannya supaya lebih bisa dipertanggungjawabkan ya. Jadi kalau Anda pakai data sosial media ya mau tahu harus banyak. Kecuali kalau misalkan data dokteran gitu ya, misalkan Anda menemukan ingin melakukan penelitian telemedicine atau sebut saja biomedik misalkan, itu mungkin datanya agak susah dengan kondisi rumah sakit sekarang yang mungkin banyak penyakit yang ada gitu ya dan seterusnya, itu kadang-kadang susah juga ya. Itu boleh juga. Tapi kalau untuk data-data sosial media sebisa mungkin maksimal yang Anda bisa lakukan ya lakukan gitu ya. Kalau misalkan bisa 10.000 per orang, jadi kalau misalkan ada satu kelompok itu ada 10 orang, berarti sudah 100.000. Kemarin saya tawarkan ke mahasiswa itu untuk personality detection itu dengan hanya menggunakan sebut saja 200 orang, ya, dari 200 orang itu bisa di-crawling data sebanyak 500 tweet, 500.000 tweet. Ya sebisa mungkin ya seoptimal dari apa yang Anda punya. Misalkan Anda punya komputer yang canggih ya sebisa mungkin dimanfaatkan ya komputer itu gitu. Jangan sampai untuk running aja cepat sekali gitu. Itu menurut saya kurang tantangan. Running misalnya cuma beberapa detik kurang tantangan. Kalau bisa tambah lagi datanya. Sampai sebetulnya nge-lag gitu. Terus kemudian nggak bisa jalan lagi. Itu keren itu menurut saya. Nanti coba turunkan lagi misalkan. Kadang-kadang memang perlu ada tantangan seperti itu. Kalau misalkan saya biasanya lebih menyarankan kalau misalkan terbatasnya hanya hardware, cobalah misalkan Anda kontak teman-teman Anda yang misalkan punya gitu ya, yang bagus gitu, misalkan yang game buat gaming dan sebagainya itu, pinjemlah gitu ya, untuk running terkait dengan datanya ya, seperti itu. Ya, seperti itu. Jadi ya memang harus gitu ya, jelaskan ya, alaskan pemilihannya seperti apa ya, datanya dan sebagainya jelaskan. Kemudian terkait dengan topik dan batasannya, sebagian topik dan batasannya bisa juga dinamakan perumusan masalah. Ya. Kenapa ada masalah tadi, terus kemudian dirumuskan masalahnya apa yang penting gitu ya, dari beberapa penjelasan tadi, mengapa tadi, kemudian dirumuskan masalahnya apa, atau diidentifikasi masalahnya apa. Ya, masalahnya apa, kemudian dari situ bisa nanti dijelaskan terkait dengan batasan-batasan yang kita pakai, misalkan ya. Misalkan kita ambil data tweetnya, sebut saja di rentang waktu sekian sampai sekian, sehingga nanti bisa mengerucut ya kira-kira topik-topik yang kenapa kita pilih seperti itu. Kemudian sebagian ini juga menerangkan terkait dengan yang jadi menjelaskan terkait apa. Untuk nama dalam bahasa Inggris ya, nama-nama yang populer adalah problem statement dan juga problem identifikasi. Jadi kalau kadang-kadang orang itu menanyakan problem statement Anda itu apa, masalah yang Anda hadapi apa. Kalau Anda tidak bisa menjelaskan terkait dengan masalah yang Anda hadapi, gimana Anda menyelesaikan masalah itu? Ya kan gitu. Itu penting nih, Anda memahami problem itu. Ya. Jadi kalau misalkan problemnya diketahui, ya harapannya Anda bisa berdiskusi dengan pembimbing Anda dengan baik, terus kemudian Anda tawarkan kira-kira kalau solusinya seperti ini gimana Pak? Ya, biasanya nanti diarahkan sama pembimbing, kamu bisa seperti ini, bisa ini seperti ini, menggunakan ini dan sebagainya, dicoba, dilakukan, di running dan sebagainya gitu. Kalau misalkan bisa selesai, problemnya bisa dilakukan, berarti itu TA Anda beres. Jadi artinya Anda harus paham terkait dengan problem statement Anda itu apa. Jadi kalau menjelaskan terkait presentasi TA dan sebagainya itu jelaskan dulu masalah yang Anda ingin selesaikan apa. Kalau Anda tidak bisa menjelaskan itu, berarti Anda tidak mengerjakan TA. Jadi Anda mengerjakan TA itu hanya running saja gitu. Jalankan dengan program ini selesai. Terus masalahnya apa? Anda nggak bisa jawab. Misalkan sebut saja. Ada beberapa kasus yang coba seperti itu. Jadi kurang kuat mahasiswa kita itu terkait dengan menerangkan statement dari problem kita. Seperti apa? Nah, subbagian ini merupakan fungsi sebagai penjelas tentang topik TA ya. Apa isu atau permasalahan yang akan dikerjakan ya. Terkait dengan topik dan bahasannya. Kemudian berikutnya untuk lebih memperjelas bisa juga disampaikan definisi atau pengertian ya. Nah, penyampaian definisi dan penjelasan terkait sub-bab ini sebaiknya dilakukan dengan tulisan naratif dan informatif ya, tanpa ada formula matematisnya. Jadi di bab 1 ini sangat disarankan atau
dilarang untuk menggunakan formula-formula matematis ya. Nah, untuk memudahnya dalam penulisan subbab ini dapat dipandang ya apa ya, membuat penjelasan kata-kata kunci. Kata-kata kunci yang ada di abstrak ya. Kemudian judulnya, jadi judul itu apa? Jadi sebisa mungkin clear ya, clear terkait dengan ini di sini, di bagian ini ya. Artinya semua sudah orang paham lah. Kenapa Anda melakukan analisis sentimen, kenapa Anda menggunakan SVM, kenapa Anda melakukannya di Twitter, itu harus dijelaskan. Ya. Jelaskan terkait dengan itu, kenapa gitu, jelasin. Nah, dengan menjelaskan subbab ini, maka topiknya menjadi jelas ya. Jadi artinya, tadi itu, jadi kesimpulan yang dari pembaca yang muncul itu adalah, oh pantesan saja misalkan ya. Misalkan Erwin ini kenapa melakukan penelitian ini gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau digambarkan secara dalam sebuah algoritma, subbagian ini menjelaskan apa input dan output dari algoritma tersebut. Inputnya apa, outputnya apa. Ya. Nah, misalkan gini ya, misalkan contohnya ini, seperti ini. Terus kemudian, nah, di sini sangat dianjurkan untuk menerangkan apa itu output dan output dalam sebuah ya, contoh kasusnya secara sangat singkat. Ya, tapi kalau topik dan bahasan itu sebenarnya hal seperti ini tidak terlalu perlu, tapi kalau misalkan dipandang memang suatu penemuan baru atau sebut saja suatu usulan-usulan yang baru, menurut saya ya perlu juga ditampilkan dengan contoh. Tapi kalau misalkan tidak, hanya coba memperbaiki atau memodifikasi, menurut saya tidak terlalu urgent juga untuk ditampilkan terkait dengan algoritma-algoritma seperti tadi ya, yang di sini ya, seperti ini. Nah, sebenarnya sebutkan ya batasan-batasan pekerjaan yang ada, batasan atau kondisi penyediaan permasalahan ya, bukan terkait dengan hardware sebisa mungkin ya, jangan ya. Kalau hardware itu senantiasa bisa diperbaiki ya. Bagaimana caranya? Banyak sekali caranya ya. Anda bisa menyewa ya atau meremote ya kerjaan-kerjaan Anda misalnya di lab-lab yang memang dari segi hardware-nya bagus dan sebagainya ya. Ya ini apa namanya? Dan nanti kalau misalkan kita coba dikondisikan terkait dengan hardware dan sebagainya itu menurut saya terlalu lemah alasannya. Tapi kalau bisa Anda jelaskan mengenai batasan yang terkait penyediaan masa permasalahan menurut saya lebih bagus. Memang di sini memang ada semacam yang harus kita bawahi bahwa itu akan membuat pekerjaan kita semakin jauh dari ideal. Yang kita inginkan kan sebetulnya mendekati ideal ya. Tapi dengan pembatasan-pembatasan tadi, nah itu bisa juga semakin jauh, ya, semakin jauh dari ideal. Sebisa mungkin apa ya kita coba apa ya minimalisir lagi sehingga tadi didapatkan data yang mungkin bisa mendekati ideal seperti itu. Nah, batasan masalah berisi pembatasan permasalahan agar menjadi lebih sederhana, ya, sehingga bisa atau layak dikerjakan. Ya, biasanya memang kalau kita basicnya di orang-orang yang misalkan menggunakan data yang banyak dan sebagainya, memang ya agak berat ya. Kadang-kadang mereka punya dana yang cukup besar untuk membiayai penelitian dia, sehingga dia bisa membayar orang ya untuk bagaimana membantu dia untuk mengolah data. Tapi kan keterbatasan kita juga ya kadang-kadang memang perlu ada pembatasan-pembatasan terkait dengan yang kita lakukan sehingga apa namanya memang layak. Tapi layak tidaknya itu memang sangat tergantung kepada pembimbing Anda ya. Pembimbing Anda dan juga nanti penguji yang memberi arahan tadi DE atau saya penguji-penguji nanti kan biasanya saya sangat jarang menemukan sebuah penelitian yang sempurna. Biasanya ada banyak sekali mungkin masukan-masukan dari itu no problem menurut saya. Sah-sah saja. Itu artinya pemasukan itu membuat penelitian kita menjadi lebih baik ya. Mungkin kalau misalnya dengan pembimbing kan satu kacamata saja, tapi kalau misalnya dengan melibatkan orang yang memang dia bagus di penelitian itu ya no problem, menambah ya. Jadi artinya ya apa namanya sidang TA itu bukan apa namanya menjatuhkan Anda, tetapi bagaimana menemukan ya solusi yang terbaik ya. Mungkin saja dengan adanya masukan ya, masukan atau perbaikan-perbaikan yang Anda lakukan itu sudah diharapkan tugas akhir atau sebut saja penelitian Anda menjadi lebih sempurna ya, seperti itu. Batasan diperlukan karena keterbatasan sumber daya saat pengerjaan misalkan untuk TA gitu ya. Terkait dengan keterbatasan waktu pengerjaan yang hanya 1 semester, kemudian keterbatasan data pendukung misalkan tidak tersedianya korpus pengetahuan yang diperlukan. Ini juga apa kemampuan ya misalkan dengan implementasi algoritma yang kompleks dan implementasinya perlu dilakukan bentuk-bentuk penyederhanaan. Jadi di sini kan Anda bisa lihat ya sebisa mungkin dihindari ya terkait dengan keterbatasan alat ya. Kalau ini kan Anda lihat nih keterbatasan waktu pengerjaannya, keterbatasan data pendukung dan juga keterbatasan kemampuan ya.
Nah, penyederhanaan ditulis dalam batasan antara lain meliputi data yang ditangani atau digunakan, ya. Misalkan jumlah data yang digunakan relatif sedikit, disampaikan ya. Berapa data, dari mana datanya dari mana saja, gitu ya. Proses yang dikerjakan, misalkan ada satu sub proses yang dikerjakan secara manual, ya apa disampaikan misalkan. Untuk pelabelannya dilakukan manual, misalkan. Kalau untuk klasifikasi biasanya gitu, dilakukan secara manual. Kemudian sebaliknya setiap batasan diberi alasan. Misalkan jumlah data yang digunakan 500 data, 500 buah. Ya. Misalkan disampaikan relatif sedikit dibandingkan dengan penelitian topik bisnis. Kenapa? Karena keterbatasan kemampuan komputer menurut saya ya ini boleh-boleh saja dilakukan, tapi sebisa mungkin diminimalisir ya. Jadi ya mungkin kalau masalah pandemi memang boleh ya, tapi boleh pun juga saya biasanya terbatas juga ya. Intinya maksudnya kalau dalam satu kelompok itu ada 5 orang yang berhasil menjalankan misalkan 50.000 data dan bagus-bagus saja menurut saya, kenapa enggak bersama-sama dikerjakan gitu, misalkan minjem hardware yang dia pakai dan sebagainya, itu no problem saya. Dan biasanya memang ini ya, saya minta dengan amat sangat untuk bagaimana mengoptimalkan sumber daya yang memang dimiliki ya, terkait dengan itu mungkin dengan teman dan sebagainya tadi ya, dengan hardware yang mungkin lebih canggih dan sebagainya bisa kita pinjam dan sebagainya. Nah, problem pelabelan misalnya peran semantik dilakukan secara manual karena saat ini belum misalkan penulisannya ditemukan alat bantu otomatis untuk pelabelan peran semantik untuk bahasa Indonesia misalkan ya. Kita perlu lakukan labeling manual. Jadi memang apa ya, komputer itu kalau misalkan ingin memprediksi sesuatu itu harus dilatih dulu. Latihnya dengan kita ya, kita dilatih, ya, harapannya dengan adanya AI dan sebagainya itu akan mencoba membantu komputer tadi memperbaiki. Jadi kayak misalkan contoh apa ya, kayak Google Translate ya. Google Translate itu kan Anda perhatikan tuh kalau misalnya Anda mentranslate sesuatu bahasa Inggris misalkan ya, itu senantiasa di samping begitu kita running kan ada translate-nya kan. Begitu translate-nya kita klik satu kalimat itu, satu kata atau bukan satu kata juga bisa atau satu kalimat itu biasanya langsung ada pilihan di bawahnya, di mana yang Anda pilih atau mungkin Anda ingin perbaiki secara manual, ada tawaran seperti itu. Dan dengan adanya seperti itu, komputer akan semakin terlatih. Jadi Anda ya mungkin kalau misalkan membayangkan mungkin nggak bisa sebanyak saya misalnya. Saya dulu pernah memakai Google Translate itu kacau sekali ya artinya dan sebagainya gitu. Di dulu awal dulu dia bangun ya. Begitu kesininya semakin canggih mereka. Asal masukannya juga bagus. Kalau masukan Anda itu subjek, predikat, objeknya nggak jelas juga mereka akan bingung gitu. Tapi kalau kita bisa bikin subjek, predikat, objek, keterangannya jelas, SPOK ya, itu jelas, nanti akan diartikan dengan bagus juga. Misalkan saya pergi ke pasar kemarin, misalkan. Saya pergi kemana, apa dijelaskan ya, SPOK-nya bagus itu biasanya langsung diperbaiki juga di Google-nya ya, seperti akan makin bagus lah seperti itu ya. Itu saya lihat ya, perbaikannya sangat luar biasa ya di Google Translate itu ya. Meskipun juga masih banyak kendala. Ya kalau misalnya Anda jago di bahasa Inggrisnya nanti diperbaiki, dibantulah mereka ya. Dengan adanya mungkin pemilihan, misalkan kan biasanya di bawahnya langsung ada pemilihan kosakata yang pas mana ya. Itu bisa dipilih misalkan ya supaya jadi lebih bagus. Itu masukan juga buat sistem yang ada di Google Translate ya untuk membantu yang lainnya juga. Nah, contoh batasan masalah yang tidak perlu, misalkan kalau sudah jelas tidak perlu dimasukkan sebagai batasan masalah ya. Misalkan sudah tercermin pada judul ya. Misalkan contoh untuk TA yang judul yang mengandung misalkan kesamaan semantik antar kata, maka tidak perlu lagi dikatakan dalam batasan, yang dihitung adalah kesamaan antar kata saja. Sedangkan antar kalimat tidak. Padahal sudah judulnya jelas-jelas dikatakan semantik antar kata. Terus Anda katakan bahwa yang dibahas hanya ini saja, antar kalimat tidak. Padahal judulnya sudah menyampaikan semantik antar kata. Kemudian pemilihan antar judul tertentu untuk eksperimen tidak perlu dimasukkan dalam batasan masalah ya, kecuali kalau data tersebut dianggap terlalu sederhana. Ya, contoh misalkan untuk TA atau topik pembangunan basis data para parcel yang diambil di beberapa penjelasan di atas ya, bab 5 minggu ke-5 disampaikan situ ya terkait data para parcel. Data masalah tidak perlu disebutkan bahwa dataset digunakan adalah yang mengambil dari situs web tertentu. Informasi ini cukup disampaikan pada bab 3 di perancangan sistem. Ya, bab 3 di perancangan sistem. Misalkan pas bagian crawling data atau dataset Anda jelaskan. Ya.
Tidak perlu itu ditampilkan di batasan masalah. Contoh batasan masalah yang tidak tepat, misalkan pembuatan sistem dengan bantuan NetBeans misalnya. Dikatakan tidak tepat karena tidak tepat kalau dibuat saran seperti sistem untuk kedepannya dicoba juga dengan bantuan selain NetBeans. Nggak perlu ya, seperti itu. Ya. Nah, salah satu ciri batasan yang bisa dipakai adalah bila digunakan pada sebab saran atau studi lebih lanjut, ya, terkait future work atau pada bagian kesimpulan. Biasanya kita memang disarankan kalau misalkan memang ada peluang-peluang penelitian lebih lanjut boleh disampaikan. Tapi kalau misalkan tidak punya gimana Pak? Nggak usah dipaksakan. Ya. Terkait future work itu misalkan kalau hanya data set dinaikkan itu menurut saya bukan future. Ya. Itu orang udah paham sekali kalau datanya makin banyak, otomatis hasil yang kita lakukan menjadi lebih baik. Jadi artinya tidak perlu disampaikan apa ya namanya studi lanjut atau lebih lanjut terkait dengan data ya, nggak perlu itu, nggak perlu. Kalau data lain boleh, tapi kalau cuma ditingkatkan datanya itu menurut saya nggak pas ya. Saran tersebut bisa digunakan saran TA berikutnya untuk melonggarkan atau meniadakan batasan tersebut. Terkait itu misalnya berikutnya terkait dengan tujuan. Di sini menerangkan apa yang hendak dihasilkan misalkan sistem atau dataset. Kondisi apa yang hendak dicapai ya misalkan ya. Nah, tujuan bisa pertanyaan terkait dengan tujuan bisa juga pertanyaan atau research question yang hendak dicari jawabannya ya. Jadi tujuan bisa juga dibuat pertanyaan. Tujuannya apa? Ya, bagaimana misalnya. Jadi ada pertanyaan tapi itu ada research question. Jadi kalau Anda problem statement-nya bagus, biasanya research question-nya juga bagus ya. Namun untuk TA lebih disarankan menggunakan tujuan saja, bukan research question. Tujuan saja, bukan research question. Sisa mungkin tuliskan kondisi yang hendak dicapai, ya, diukur ya, bisa diukur dengan metrik evaluasi yang ditetapkan. Misalkan akurasi sistem, besarnya dataset yang hendak dihasilkan dan sebagainya. Terus kemudian penulisannya diupayakan dalam bentuk narasi, ya, bukan poin per poin. Itu kalau Anda nuliskannya di jurnal. Di jurnal TA ya. Tapi kalau proposal boleh itu ya disampaikan dalam poin per poin, boleh ya. Di poin-poin boleh. Tujuan-tujuan yang ditetapkan sebagai menjadi bahan untuk menentukan skenario. Jadi tujuan, judul, tujuan, terus skenario itu penting ya. Jadi tujuannya terkait apa? Misalnya tujuannya ada 5, sebisa mungkin skenarionya bisa lebih besar dari 5. Ya, tujuannya 3, sebenarnya mungkin harus lebih dari 3 ya. Jadi memang harus ini dibuat, jadi tujuan itu sebisa mungkin menggambarkan terkait dengan apa yang Anda akan lakukan. Pastinya apa yang Anda lakukan kan perlu diskenariokan. Kira-kira skenario-nya apa dan sebagainya perlu disebutkan. Ya. Misalkan saya ingin melihat terkait pengaruh pembobotan. Saya ingin melihat terkait dengan kalau datanya itu nggak seimbang, misalkan dengan menggunakan smooth ya, smooth atau misalkan undersampling atau upper sampling misalkan. Kemudian Anda juga bisa menggunakan kalau misalnya dengan menggunakan metode klasifikasi seperti apa dan sebagainya itu perlu dijelaskan ya terkait dengan skenario eksperimen yang Anda lakukan. Nah ini ya sebetulnya nyambungnya gini. Jadi kalau kita sudah tetapkan tujuannya ada 3. Sebisa mungkin pengujiannya juga ada 3 atau skenario ada 3 ya. Bisa jadi misalkan untuk pengujian pertama itu membutuhkan 2 skenario, nggak apa-apa. Sub skenario nggak apa-apa kita sampaikan. Dan pengujian 2 juga mungkin menggunakan 1 atau 2 skenario, no problem, atau 3 skenario juga no problem. Pengujian 3 misalnya menggunakan 4 skenario juga nggak masalah. Misalkan ini sebut saja kalau ada 3 berarti ada 3 pengujian, kemudian ada 3 kesimpulan juga. Jadi ini biasanya kalau penguji itu cuma melihat ini aja, misalkan Anda bisa nggak menyambungkan, ada beberapa penguji ya, melihat, oh tujuan Anda ada seperti ini, pengujiannya seperti ini, kemudian kesimpulannya seperti ini. Karena cuma melihat itu aja ya, dengan melihat itu, mana nih kesimpulan 2 kok nggak disampaikan gitu. Perlu tambahkan ya, misalnya. Atau dengan 3 gimana? Anda lakukan pengujian apa? Saya nggak bisa jawab, berarti belum kamu lakukan, berarti tujuan 3 ini belum dilakukan. Gitu. Jadi harus dijelaskan. Ini biasanya di hasil dari eksperimen itu dijelaskan terkait dengan pengujian-pengujian yang kita lakukan. Kemudian berikutnya kontribusi, ini penting sekali di pendahuluan ya. Jadi artinya kontribusi utamanya Anda sebutkan apa yang Anda perbaiki, Anda usulkan seperti apa.
Jadi kontribusi ini yang tadi ya, we propose, we argue, kemudian satu lagi apa tadi? We implement atau apa gitu ya, pokoknya disampaikan di situ ya, kira-kira kami itu melakukan apa. Nah, di sini sampai dijelaskan. Jadi kontribusi ini pada bagian asal sudah dijelaskan secara singkat, selanjutnya pada bagian pendahuluan dijelaskan secara lebih detail lagi. Ya. Nah, di level sarjana tidak dituntut ya kontribusi kebaruan. Ya. Tapi kalau misalkan bisa ya bagus juga ya. Kontribusi dituntut utamanya adalah yang dituntut ya, itu mengimplementasikannya dengan baik dan menganalisanya secara lengkap. Yang untuk itu diperlukan pemahaman konsep dan permasalahan dengan baik. Ya. Jadi konsepnya seperti apa, permasalahannya seperti apa, terus kemudian Anda melakukannya apa. Kalau Anda tidak paham terkait dengan konsep dan juga tidak paham terkait dengan permasalahan, biasanya Anda agak susah untuk membangun atau menuliskan ya kontribusi utama Anda apa. Nah, pada subbagian ini untuk organisasi tulisan ya, ditulis bagian-bagian selanjutnya seperti sesudah pendahuluan. Jadi misalkan bab 2-nya menjelaskan apa, bab 3-nya menjelaskan apa, bab 4-nya menjelaskan apa gitu. Dijelaskan ya. Jadi bab sesudah pendahuluan itu dijelaskan di organisasi tulisan ini ya. Biasanya ada contoh-contohnya banyak lah kata-kata yang dipakai ya biasanya. Atau misalkan kalau dalam bahasa Indonesia dalam menuliskan ya jurnal ini, misalkan kami menjelaskan seperti berikut, misalkan bab 2 itu menjelaskan apa, bab 3 menjelaskan apa, bab 4 menjelaskan apa, bab 5 menjelaskan apa, dan sebagainya dijelaskan secara singkat. Nah, ini contoh bagian pendahuluan ya. Ada 3 paragraf, part 1 menguraikan terkait dengan, ini contoh yang ini ya, yang pertama tadi ya. Ada 3 paragraf, part 1 itu menguraikan latar belakang dan apa topiknya, penjelasan tentang topik disertai gambar untuk menampilkan kasusnya. Kemudian bagian 2-nya, paragraf 2-nya menjelaskan mengapa topik ini menarik, kita menguraikan kelemahan-kelemahan pendekatan yang ada pada saat ini. Kemudian yang part 3 itu sekilas menguraikan metode yang akan digunakan atau diusulkan, ya. Serta secara jelas menyampaikan kontribusi-kontribusi utama dari penulis. Ya, seperti itu. Ini Anda nanti coba inilah ya, Anda coba baca terkait ini. Ya. Ini disampaikan bahwa pendahuluan yang ada di contoh 1 ini itu ada 3 paragraf. Kemudian paragraf 1, 2, 3 ini menjelaskan ini. Ya. Jadi ya tadi ya, latar belakang, terus topiknya apa, kemudian kenapa ini menarik, ya. Terus kemudian diuraikan juga kelemahan-kelemahan pendekatan yang ada atau yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Kemudian berikutnya paragraf 3 itu menjelaskan terkait dengan metode yang diusulkan. Ya. Kemudian disampaikan juga secara jelas, menyampaikan juga kontribusi-kontribusi utama dari penulis tersebut. Ya. Oke. Ya, kalau Anda bisa seperti ini, berarti bisa. Anda misalkan kalau ingin amati, tiru, modifikasi sangat bisa dilakukan. Ya. Karena Anda sudah bisa melihat, membaca orang tadi seperti apa melakukannya. Ya. Ya, pastinya akan diperjelas di bab-bab berikutnya, biasanya seperti itu. Oke, itu terkait dengan materi yang ke-6 ya.